Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Ibu Nofrida selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Abidin, Ayu Cahyani, Ernita Dian Vanessa, Novita Riza Wahyuni, dan Yesa Cantika. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan implementasi aplikasi Odoo pada usaha tahu takwa Mbah Kajung. Selanjutnya saya akan membagi layar untuk mengisi persediaan dan aset. Untuk mengisi persediaan, kita masuk ke inventory. Di sini kita pilih produk. Lalu untuk menambahkan bahan baku atau barang jadi, kita klik new. Saya di sini akan menambahkan bahan baku yaitu asam cuka. Lalu untuk produk kategori kita klik bahan baku dan di sini untuk can be sold kita uncheck. Lalu untuk inventory, manufaktur kita centang dan untuk kontennya income kita pilih sales dan expand account kita pilih cost of goods sold. Nah, di sini sudah muncul untuk asam cuka. Kurang lebih untuk bahan barang jadi juga seperti itu. Jadi saya akan melanjutkan ke bagian aset. Untuk menambahkan aset, kita klik counting. Lalu di sini accounting, kita pilih aset. Selanjutnya kita pilih new. Dan kita tuliskan jenis aset yang akan kita masukkan. Di sini saya akan memasukkan bangunan. Untuk original value 500 juta. Sesuai harga perolehan aset kalian. Lalu untuk tahun perolehan kita pilih di sini. Untuk metode saldo menurun. Depreciation account kita pilih. Akumulasi penyusutan bangunan dan expand count penyusutan bangunan. Lalu aset akan muncul di sini. Seperti itu saja untuk menambahkan persediaan dan menambahkan aset. Selanjutnya, saya akan melanjutkan untuk pengisian saldo awal kas. Kita ke accounting, menuju accounting dashboard. Kemudian kita ke menu cash. Kemudian kita klik menu new. Untuk label kita isi saldo awal bank. Untuk jumlahnya kita isi 10.500.000. Kemudian kita save. Lalu untuk akun kredit kita menggunakan akun modal tahu takwa. Jika sudah, kita klik validate. Selanjutnya, untuk pengisian saldo awal bank, kita klik menu bank. Kemudian kita klik new. Sama seperti saldo awal kas, kita isi saldo awal bank. Kemudian untuk jumlah, kita isi 50 juta. Kemudian kita klik save dan close.
Sama seperti saldo awal kas, akun kreditnya menggunakan modal tahu takwa. Kemudian kita klik validate. Begitulah pengisian saldo awal kas dan bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan saya teruskan, yakni memasukkan saldo awal persediaan, saldo awal piutang, dan juga utang. Eh, yang pertama kita masuk ke inventory untuk saldo awal persediaan. Kita ke produk. Di sini tahu tawar kacang memiliki 3 bahan baku, yakni asam cuka tahu, kacang kedelai, dan juga kunyit. Asam cuka tahu sendiri memiliki harga 35.000 per unit. Jika kita ingin mengubah quantity, caranya adalah update quantity. Kemudian kita tuliskan, misal kita memiliki 12 asam cuka tahu. Kemudian klik apply. Begitu juga dengan produk bahan baku yang lainnya seperti kacang kedelai dan juga kunyit. So, untuk selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal piutang. Kita masuk ke sales. Di sales ini saya sudah melakukan input saldo awal piutang dari pusat oleh-oleh Sunda Jaya sebesar 125.000, toko GTT Kediri sebesar 50.000, toko 99 Kediri sebesar 100.000, dan pusat oleh-oleh Kediri POO sebesar 150.000. Tata caranya adalah klik new, kemudian kita isi sesuai dengan data yang tersedia. Untuk produknya kita isi saldo awal, untuk kuantitinya kita isi 1, dan juga unit price-nya kita isi sesuai dengan yang tersedia. Kemudian klik confirm, terus create invoice. Kemudian kita klik create and view invoice. Kita boleh mengeceknya. Di sini akunnya harus kita ubah terlebih dahulu, yakni menjadi modal. Bila sudah sesuai dengan data, kita klik confirm. Setelah itu, proses pemasukan saldo awal piutang sudah selesai. Kemudian kita ke saldo awal, maaf, maksud saya saldo awal piutang sudah selesai. Kita lanjut ke saldo awal utang. Kita masuk ke purchase. Di sini saya sudah menginput 2 saldo awal, yakni dari CV Makmur Jaya sebesar 2.500.000 dan juga toko kedelai Tanjung sebesar 8 juta. Kemudian kita akan menambahkan saldo awal hutang untuk yang terakhir, yakni dari Roemah Rempah. Kita tulis saja Roemah Rempah. Kemudian untuk add a produknya ini sesuai dengan saldo awal piutang tadi. Kuantitinya 1, kemudian price-nya senilai 100.000. Untuk teksnya kita hilangin saja. Confirm, kemudian kita klik confirm order. Setelah kita mengkonfirm, kita receive produk. Nah, di sini sudah terlihat dari Rumah Rempah. Kemudian setelah kita cek sesuai, kita klik validate. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita cek lagi untuk saldo awal hutangnya, apakah sudah benar.
Rumah Rempah sebesar 100.000, CV Makmur Jaya sebesar 2.500.000, dan toko kedelai Tanjung sebesar 8 juta. Totalnya adalah 10.600.000. Baik, untuk pengisian saldo awal tadi persediaan dari piutang dan juga hutang sudah selesai, maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pembayaran saldo awal hutang dan saldo awal piutang. Untuk yang pertama-tama, dari yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dari ini saldo awal hutangnya sudah ada sekitar 10.600.000 dan di sini kita akan membayarkan saldo awal hutang kita. Untuk yang pertama-tama, kita tadi sudah memasukkan saldo awal hutang kita, yaitu yang 3 ini, Rumah Rempah, CV Makmur Jaya, dan Toko Kedelai Tanjung. Lalu setelah itu, maka akan muncul di General Ledger ini hutang dagang kita sekitar 10.600.000 dengan saldo balance-nya 10.600.000 karena belum dibayar. Lalu cara membayarnya, kita pergi ke accounting dashboard, lalu kita klik menu cash, lalu kita klik new, dan tanggalnya ini sesuai dengan tanggal sekarang, labelnya ini pembayaran hutang, partnernya kita tulis sesuai yang tadi belum dibayar, yaitu Toko Kedelai Tanjung dengan sekitar 8 juta, tapi dikasih min di belakangnya karena ini nanti akan mengurangi kas. Setelah kita mengetikkan sesuai dengan gambar ini, kita save and close. Lalu setelah itu, maka akan muncul jurnal sebagai berikut, yaitu kas pada hutang dagang senilai 8 juta. Di mana kasnya ini ada di kredit karena kasnya ini berkurang untuk membayar hutang dagang. Setelah itu kita masukkan semua seperti sebelumnya, sehingga semua ini sudah dibayar, yaitu dari hutang dagang kita, dari Toko Kedelai Tanjung 8 juta, CV Makmur Jaya 2,5 juta, dan Rumah Rempahnya 100.000. Nanti totalnya kita sudah membayar 10.600.000. Sehingga nanti di General Ledger kita, hutang dagang kita itu di debitnya 10.600.000, kreditnya 10.600.000 dengan saldo balance-nya 0 karena sudah dibayarkan. Sehingga nanti di accounting di menu bills itu tulisan untuk yang 3 saldo awal tadi itu sudah bertuliskan paid karena sudah dibayar. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pelunasan saldo awal piutang. Di mana di modul yang sudah kelompok kami buat itu ada 4 saldo awal dari piutang yang tadi juga dijelaskan oleh teman saya, yaitu dengan total 425.000. Bagaimana cara membayarkannya, yaitu pertama-tama kita lihat dulu di menu sales bahwa kita sudah benar-benar memasukkan saldo awal piutang kita. Ini ada 4, Pusat Oleh-oleh Sinta Jaya, Toko GTT Kediri, Toko 99 Kediri, dan Pusat Oleh-oleh Kediri. Lalu setelah itu, setelah kita memasukkan saldo awal piutang itu, nanti di piutang dagang kita ini muncul di menu debitnya ini 425.000 dan saldo balance-nya 425.000. Kenapa kok kreditnya kosong? Karena kita belum bayar, sehingga munculnya di saldo balance-nya. Lalu setelah itu, cara membayarkannya itu sama seperti yang tadi, yaitu tanggalnya ini sesuai tanggal kapan kita membayarnya, lalu labelnya ini ditulisi pelunasan piutang, lalu partnernya ini sesuai partner piutang yang kita miliki, yaitu tadi ada Toko 99 Kediri sebagai contoh, dengan total nilainya 100.000 tadi, lalu kita save and close, sehingga nanti akan muncul jurnal kas pada piutang dagang, kasnya debit, piutang dagangnya kredit. Karena kita akan mendapatkan uang, sehingga kasnya di debit. Setelah itu semua selesai, maka kita di sebelahnya itu nanti akan muncul bahwa match ini kalau kita sudah melakukan pelunasan piutang dari pihak-pihak kita. Sehingga nanti di saldo balance-nya ini, piutang dagang ini di debitnya 425.000, di kreditnya ini 425.000, lalu saldo balance-nya ini 0. Karena kita sudah melakukan pelunasan piutang, sehingga kita sudah mendapatkan uangnya.
Lalu untuk mengeceknya, kita bisa ke accounting dashboard, ke menu invoice. Itu nanti yang 4 dari saldo awal ini, yaitu Pusat Oleh-oleh Sintajaya, Toko GTT Kediri, Toko 99 Kediri, Pusat Oleh-oleh Kediri POO, ini nanti akan bertuliskan paid karena sudah melakukan pelunasan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke manufacturing. Di mana di manufacturing ini kita akan membuat work center-nya terlebih dahulu. Yang mana untuk work center-nya ini letaknya ada di configuration, di setting. Habis itu ini work order-nya harus kita checklist. Habis itu work order dependencies-nya juga kita checklist. Lalu kita akan mengklik work center-nya. Setelah itu ini kan sudah ada 3 work center ya. Ini untuk memasukkan atau menambahkannya kita akan klik new ini. Semisal saya akan memberikan contoh untuk yang milling. Kurang lebih untuk yang milling itu sama saja isinya. Itu untuk work center name-nya kita isi milling. Lalu kodenya kita isi mil. Habis itu untuk time efficiency dan juga capacity-nya ini adalah 100 dan OEE targetnya 105. Lalu untuk cost per hours-nya 50. Ini kebijakan yang ada di production information dan juga posting information ini sesuai dengan ketentuan yang ada di transaksi di perusahaannya. Setelah work center-nya kita bentuk, maka akan muncul di bagian manufacturing itu ada overview. Di situ overview-nya isinya adalah work center overview yang mana kita sudah menambahkan 3, yaitu bagian milling, mixing, dan juga press. Setelah kita membentuk work center, maka selanjutnya kita akan membuat bill of materialnya, yaitu di produk. Habis itu diklik untuk yang bill of material. Nah, ini saya sudah membuat 2 bill of material untuk 2 produk, yaitu tahu takwa kuning dan juga tahu takwa putih. Untuk kita klik new itu isinya juga sama. Ini saya contohkan untuk yang tahu takwa kuning. Ini ketika kita klik produk, maka di bagian sini akan muncul produk yang kita akan produksi. Ketika produknya sudah muncul, berarti inventory kita nyambung dengan manufakturnya. Habis itu kuantitinya kita isi 5.000, lalu tipenya kita pilih yang manufaktur this product, lalu komponennya kita masukkan 3 bahan baku, yaitu kacang kedelai lokal, asam cuka tahu, dan juga kunyit, yang mana kuantitinya disesuaikan dengan boom yang ada di transaksi atau di profil perusahaannya. Nah, work center-nya akan kita masukkan ke operation. Operation-nya kita ada 3, yaitu penggilingan, perebusan, dan juga pencetakan. Jika ingin menambahkan, maka diklik add a line. Semisal ini contoh yang untuk yang penggilingan. Nah, isinya nanti ada di operation-nya kita isi penggilingan. Work center-nya tadi kan ada 3, milling, mixing, dan juga press. Nah, penggilingan ini masuk ke milling, maka work center-nya kita pilih yang milling. Habis itu duration computation-nya kita klik compute based on track time. Lalu jika sudah, begitu juga dengan yang perebusan dan juga pencetakan tahu. Jika sudah untuk yang tahu kuning, maka kita akan membuat untuk yang tahu putih. Sama saja, cuma di sini yang berbeda hanya di komponen atau bahan bakunya. Tadi kan kalau tahu kuning ada 3 bahan baku, di tahu putih kita hanya 2 bahan baku, yaitu kacang kedelai dan juga asam cuka tahu. Tadi kita sudah membuat work center, bill of material, maka selanjutnya kita akan melakukan produksi. Nah, untuk produksi, kita masuknya ke operation, lalu ke manufacturing order. Nah, ini to-do-nya kita hilangkan. Jika kita ingin menambahkan, kita klik new. Nah, di sini sudah ada 2 produksi, yaitu tahu takwa putih dan kuning. Untuk menambahkan bisa di sini, cuma di sini saya akan menampilkan yang sudah saya isi, yaitu untuk tahu takwa putih. Itu ketika kita mengisi untuk yang produk ini, maka secara otomatis untuk yang komponen dan juga work order ini akan terisi secara otomatis dari bill of material yang sudah kita isi. Jika sudah, nanti di sini kita akan klik confirm. Ketika kita klik confirm, maka di bagian work order itu ada 3 status, yaitu untuk yang pause, start, dan juga block. Nah, kita klik yang start. Lalu jika sudah, kita klik done, begitu juga selanjutnya. Nah, untuk real duration-nya ini harus kita samakan dengan expect duration-nya.
Habis itu, ketika sudah sesuai, maka kita akan klik mark as done-nya di sebelah sini, maka di sini akan ada status done. Habis itu, kita ingin melihat berapa sih harga dari produk yang sudah kita produksi ini. Kita klik untuk cost analisisnya. Habis kita klik cost analisisnya, maka akan muncul di sini. Di bagian ini akan muncul berapa sih harga cost per unitnya, dan di sini adalah Rp2.963,50. Untuk selanjutnya, harga itu akan berpengaruh ke setiap produknya. Setelah kita melakukan produksi, maka ini akan berhubungan dengan stok. Maka kita akan masuk ke inventory-nya. Ke inventory, habis itu kita harus melihat berapa sih stok yang kita miliki antara bahan baku dan juga barang jadi setelah kita melakukan produksi. Maka kita ke reporting, lalu kita klik stok. Nah, di sini akan ada beberapa produk yang sudah kita masukkan. Kita pilih kategori untuk bahan baku. Untuk bahan baku ada 3, yaitu asam cuka tahu, kacang kedelai, dan juga kunyit dengan persediaan akhir setelah kita melakukan produksi sebesar ini. Nah, ketika kita ingin memproduksi lagi, maka kita harus melakukan pembelian terlebih dahulu karena bahan baku untuk yang kacang kedelai tidak mencukupi. Begitu juga untuk yang barang jadi, tadi kita sudah melakukan produksi 5.000, maka di on hand-nya ada 5.000, maka on hand ini adalah saldo persediaan barang jadi kita yang bisa diperjualbelikan. Seperti itu pemaparan untuk yang manufaktur dan juga stok inventory. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya akan memaparkan terkait bagaimana cara melakukan penjualan dari barang yang sudah jadi atau barang yang sudah kita produksi. Tadi teman saya sudah menjelaskan bagaimana cara memproduksi tahu takwa putih dan tahu takwa kuning. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana penjualannya. Di modul yang sudah kelompok kami buat, ini ada transaksi penjualan yang harus kami selesaikan, yaitu ada beberapa transaksi, dan saya sudah memasukkannya sehingga kita lewati saja ini. Nah, untuk cara memasukkannya itu gimana? Kita pergi ke menu sales, lalu kita ke quotation dan klik new, lalu di sini kita isikan sesuai customer yang sesuai data customer atau data penjualan kita, data transaksi penjualan kita. Setelah itu nanti setelah ini sudah diisikan semua dan produknya sudah kita tambahkan, mereka beli apa, lalu kita klik confirm order. Sehingga nanti akan muncul transaksi yang sudah kita buat, yaitu transaksi penjualan. Di sini ada transaksi penjualan yang sudah saya buat, yaitu dari data transaksi modul yang sudah kelompok kami buat. Nah, lalu keterangan invoice paid ini ketika kita sudah membayarkan, ketika kita sudah melakukan pelunasan piutang dari penjualan yang sudah kita keluarkan. Lalu jika customer kita belum membayar, maka invoice-nya tidak ada tulisannya apa-apa. Karena mereka belum melunasi piutang mereka. Nah, ketika kita melakukan penjualan, maka di sini di akun 410020 ini penjualan kita akan dikredit sekitar 18.200.000 dengan saldo balance-nya 18.200.000. Kenapa kok saldo balance-nya masih 18.200.000? Karena kita customer kita belum melunasi piutang mereka kepada kita sehingga masih berada di saldo balance-nya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu melakukan pembayaran hutang dari pembelian bahan baku kita. Tadi kita sempat melakukan pembelian bahan baku lagi untuk melakukan kegiatan produksi. Ini adalah modul yang kita buat, kita lewati saja. Setelah kita melakukan pembelian bahan baku, maka akan muncul di menu purchase, order, yaitu CV Makmur Jaya, Rumah Rempah, Toko Kedelai Tanjung. Toko Kedelai Tanjung ini beli 2 kedelai ya.
Nah, lalu untuk pelunasan hutangnya sama seperti tadi, yaitu dengan cara pembayaran hutang dengan amount-nya ini dikasih main karena kita akan mengeluarkan kas. Setelah itu nanti akan muncul tiga ini, match ini bahwa kita sudah melakukan pembayaran hutang. Di sini merah-merah karena mengurangi kas kita, dengan jurnalnya itu kas pada hutang dagang, di mana kasnya ini kredit karena keluar. Seperti ini lebih jelasnya. Kemudian di hutang dagang kita di general ledger-nya maka akan bertambah hutang dagang kita karena kita tadi barusan memasukkan hutang dagang yang baru karena kita melakukan pembelian, di mana debitnya ini 10.600.000 yang tadi kita sudah membayarkan, maka terletak di debit, dan di kreditnya 23.800.000 ini yang baru, dan saldo balance-nya 13.200.000, di mana ini yang belum kita bayar, belum kita lunasi. Lalu, ini adalah general ledger ketika kita sudah melakukan pelunasan, di mana pelunasannya seperti tadi, yaitu sehingga debitnya ini 17.800.000, kreditnya 23.800.000, dan saldo balance-nya 6 juta. Kenapa kok saldo balance-nya tidak 0? Karena akan ada tadi bahwa ada hutang dagang yang dilunasinya itu tidak sekarang, sehingga ininya belum dilunasi, sehingga sisanya 6 juta di hutang dagang kita. Akan dilunasi di bulan berikutnya. Sehingga nanti tampaknya di vendor bills itu satu bills to pay, yaitu yang berharap untuk dibayar, yaitu sekitar 6 juta sesuai di saldo balance-nya tadi. Dan di accounting dashboard yang bills, kita bisa lihat di sini yang tidak terbayarkan, yaitu sekitar 6 juta, karena akan dibayarkan di bulan berikutnya, yaitu di 30 hari ke depan. Sehingga tulisannya not paid. Yang lainnya tulisannya paid karena sudah dibayarkan. Ya, untuk selanjutnya yaitu melakukan pelunasan piutang hasil penjualan produksi. Tadi kita sudah melakukan penjualan produksi. Setelah itu ketika kita melakukan penjualan, maka akan muncul ini, beberapa data ini di menu sales, dan di sini kita akan melunasinya sama seperti yang melunasi saldo awal piutang tadi. Jadi labelnya ditulisi pelunasan piutang dengan partner sesuai yang perlu melunaskan piutang ke kita, dengan amount-nya ini tidak usah kita kasih main di depannya karena kita akan menerima kas dari sini, dari pelunasan piutang ini. Lalu setelah itu nanti kalau sudah tadi kita save and close, lalu akan muncul jurnal seperti ini, kas pada piutang dagang, dan kas kita ini di debit karena kita mendapatkan kas dari pelunasan piutang. Dan yang saya merah-merah ini adalah pelunasan piutang semua dari hasil penjualan kita. Sehingga nanti piutang dagang kita itu bertambah, yaitu 18 di debitnya 18.625, kreditnya 16.125.000, dan saldo balance-nya 2.500. Kenapa kok saldo balance-nya nggak 0? Karena ada beberapa piutang yang dibayarkan oleh customer kita itu bulan berikutnya, sehingga kita tidak membayarkannya, sehingga kita tidak melakukan pengecekannya sekarang. Sehingga saldo balance-nya masih ada 2.500. Seperti kita lihat di gambar ini yaitu not paid ini yang dibayarkan di bulan berikutnya. 1.500.000 dan 1 juta milik dari Pusat Oleh-oleh Kediri PO00 dan dari Toko 99 Kediri. Dengan totalnya 2.500.000 sesuai dengan saldo balance yang belum terbayarkan oleh kita tadi. Dan di keterangan customer invoice yang ada di accounting, maka 2 unpaid invoice ini artinya customer kita ini belum membayarkan piutangnya kepada kita sebesar 2.500.000. Baik, untuk yang selanjutnya akan saya tunjukkan general ledger akhir dan keadaan accounting yang akhirnya.
Nah, di sini adalah keadaan accounting dashboard yang akhir, yaitu ini tadi dua unpaid invoice ini 2.500.000 dan satu bill to pay hutang dagang kita masih sisa 6 juta karena dibayarkan di bulan berikutnya, dan bank kita masih sama 50 juta, dan kas kita ini kita masih ada uang 8.825.000 dengan general ledger kita yang akhir yaitu seperti ini. Di piutang dagang ini tadi kan belum dibayarkan oleh customer kita sekitar 2.500.000 sehingga di saldo balance-nya 2.500.000, lalu di penjualan ini saldo balance-nya 18.200.000, kita sudah melakukan penjualan sekitar 18.200.000, dan di hutang dagangnya kita tadi kan belum membayar karena membayarnya di bulan depan sehingga saldo balance di hutang dagang ini ada sisa 6 juta ini. Nah, lalu dengan total debit kredit akhirnya itu sekitar 1.283.886.612,50 rupiah. Sekian pemaparan dari kelompok 4 terkait perusahaan tahu bah kacung yang beralamat di Kediri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.